Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mamuntu dalam Renungan Pagi ke 2779 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini membagi kesaksiannya dalam pelayanannya kepada Timotius dan tentunya bagi kita semua. Yang pertama Saudara, kita wajib hukumnya untuk memberitakan Injil. Amin. Sudah perhatikan ayat 8. Apa kata Rasul Paulus? Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, banyak orang mengkhotbahkan tentang dirinya. Bukan lagi memberitakan Injil Yesus Kristus, tetapi memberitakan tentang berkat yang dia peroleh. Apa yang dia lakukan, dia sukses, dia berhasil. Itu yang diberitakan, bukan lagi Injil. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada kita, beritakanlah Injil. Amin. Dalam firman yang saudara sampaikan, saudara betul kesaksian itu perlu juga untuk meneguhkan, tapi jangan sampai kesaksian pribadi kita, kesaksian bagaimana kita mendapat berkat itu justru porsinya lebih besar daripada pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberitakan kabar baik, biarlah yang kita sampaikan itu Yesus. Amin. Berita tentang Yesus, bukan tentang kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Rasul Paulus bilang, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara memberitakan kehebatan orang, kehebatan dirimu sendiri. Yang harus saudara sampaikan adalah Injil. Cerita tentang Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi jangan sampai cerita kesaksian saudara diberkati merampas porsi Injil yang harusnya kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beritakan tentang Injil. Amin. Itu yang harus kita sampaikan.
Saudara, sekarang ini kita tertolong dengan media sosial. Kita dapat memberitakan kabar baik melalui media sosial yang kita miliki. Dan semua bangsa yang membuka akses kepada internet dapat membaca, dapat menontonnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita upload, misalnya saya saat ini di Bali, saudara, bisa seluruh dunia bisa membaca apa yang saya upload di media sosial saya. Mereka dapat menyaksikan, mereka dapat menonton, mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, gunakan media sosial yang kita miliki untuk mempermuliakan nama Tuhan. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Ceritakan tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ceritakan adalah tentang Yesus. Harta keselamatanmu, kesuksesanmu tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Asal kita percaya. Makanya biarlah yang kita sampaikan itu murni firman Tuhan. Murni Injil tentang Yesus. Amin. Haleluya. Yang kedua, dalam kebenaran firman Tuhan ini perhatikan ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Saudara, yang kedua, mengikut Yesus harus rela menderita. Amin. Harus siap pikul salib. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan jebakan iblis yang selalu menawarkan kesejahteraan, kekayaan yang palsu. Bapak Ibu Saudara, sayangnya gereja-gereja sekarang ini dibius dengan ajaran-ajaran teologi kemakmuran. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memberitakan kabar baik, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Yesus, mereka harus pikul salib. Ini bicara penderitaan. Saudara lihat, sekali lagi saya bacakan ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah, aku kaya, aku sukses? Tidak. Tapi firman Tuhan dikatakan, aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sudah pasti ada kuasa lain yang tidak suka dengan keberadaan terang yang ada di dalam diri kita. Sehingga kegelapan itu bereaksi. Dia pakai orang-orang di sekitar kita untuk apa? Menekan kita. Untuk menganiaya kita. Tujuannya apa? Supaya kita jadi sama seperti mereka. Supaya kita tidak menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang ketika mereka dihimpit, ditekan, dianiaya, akhirnya murtad. Tapi orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap pada keyakinannya kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Mereka tetap setia pegang iman mereka. Walaupun mereka sangat-sangat menderita, dianiaya, bahkan tidak sedikit yang mati karena mempertahankan iman. Tapi saya bilang, orang yang bertahan sampai mati pada iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sebaliknya mereka yang murtad, mereka yang takut menderita, akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Mereka di dunia kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya mereka sukses. Sepertinya mereka dalam tanda kutip diberkati. Sepertinya mereka benar, tapi pada ujungnya mereka binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menipu, yang memberikan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, sejahtera, diberkati dalam tanda kutip.
sukses, kaya raya dan sebagainya. Tetapi pada ujungnya mereka menyesatkan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang gak mau kaya? Orang kalau ditawarkan kamu mau kaya, pasti dia mau kaya, saudara. Tapi hati-hati. Jangan sampai saudara mendapatkan berkat dalam tanda kutip dari iblis. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan, yaitu keselamatan. Memang untuk mendapatkan itu saudara nggak gampang. Kita harus diuji. Dan hanya orang-orang yang tahan ujilah yang menerima berkat keselamatan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan panci atau ember, piring, gelas yang seperti kita dapat kalau misalnya di swalayan-swalayan, saudara. Saudara, kita ini mendapatkan keselamatan, ujiannya itu berat. Dan mereka yang menerima keselamatan itu, mereka akan disiksa, dianiaya, itu kata firman. Tapi percayalah, saudara mendapatkan keselamatan yang tidak dunia berikan kepada kita. Makanya saudara harus memberi diri saudara untuk diproses, diuji. Saudara yang menerima keselamatan itu harus rela menderita, harus pikul salib. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, ayat 10 perhatikan. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Haleluya. Yang ketiga saudara, sabar. Amin. Sabar. Kalau saudara Anda belum bertobat, saudara sudah memberitakan kabar baik, saudara dianiaya, saudara dikucilkan, saudara diperlakukan dengan tidak baik, firman Tuhan ini mengajarkan kita sabar. Amin. Lihat Rasul Paulus, aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang pilihan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sabar. Kalau saudara misalnya memberitakan kabar baik, saudara ditolak 1-2 kali, sabar. Ada waktu Tuhan. Amin. Saudara sudah berjeri lelah, masa Tuhan tidak perhitungkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar gitu. Tuhan senang dengan orang yang berusaha. Amin. Ada banyak orang kan cepat sekali menyerah. Tapi Tuhan menghargai orang-orang yang berusaha. 1 kali ditolak, dia tetap memberitakan kabar baik. 2-3 kali ditolak, dia tidak menyerah. Dia terus. Walaupun dia dikucilkan, dianiaya, dan diperlakukan dengan tidak baik. Tapi dia tidak mengenal menyerah. Dia tetap sabar. Amin. Demikian juga ketika dia mengalami pergumulan yang berat karena imannya, dia tetap sabar. Saudara, sabar dalam kebenaran firman Tuhan ini tunggu waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan sudah pasti yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang gak sabaran. Saya mau bilang saudara, sabarlah menderita. Kalau saudara menderita karena Kristus, upamu, berkatmu luar biasa, besar. Amin. Haleluya. Sabarlah menderita. Karena di balik penderitaan kita ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita wajib memberitakan Injil. Yang kita sampaikan dalam renungan kita, dalam khotbah-khotbah kita, saudara haruslah tentang Yesus. Amin. Bukan tentang keberhasilan, bukan tentang berkat yang kita dapatkan, tapi biarlah yang kita sampaikan adalah cerita tentang Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengikut Yesus harus siap menderita, harus siap pikul salib. Yang ketiga, harus sabar menderita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.